Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita. Hingga sampai saat ini kita boleh terus datang kepadanya, membawa segenap hidup kita, membawa segenap ucapan syukur kita kepadanya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami datang ke hadapan-Mu, mau memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Raja dari segala raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri ditinggikan
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan napas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini di sini. Dan kami diperkenankan untuk beribadah kepadamu. Oleh kami mohon ya Bapa, sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia bobrok, najis, berdosa, jahat. Kami adalah orang-orang munafik di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa, kejahatan yang kami lakukan terhadap pimpinan kami, bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan kami, suami istri anak-anak kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata perbuatan tindakan kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami bisa bersandiwara di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan semuanya tidak ada yang tertutupi. Olehnya itu ya Bapa, kami mohon ampuni kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan jujur dan tulus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah satu kali untuk selama-lamanya mati di atas kayu salib. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, kita katakan ketiga yang esa. Menyembahmu yang kudus, kami
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang terambil dari nomor 136, ayat 1 sampai dengan 3, ayat 23 sampai dengan 24, dan ayat 26. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala ilah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala ilah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6,
pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka, aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendapatkan apa isi hati dari Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom. Kita telah membaca firman Tuhan dari Hagai pasal 1, ayat 1 sampai 11 tadi, yang telah dibacakan oleh petugas. Kita akan mendalami ayat-ayat ini, ayat-ayat yang memang tidak gampang ya, tidak gampang, tidak mudah untuk kita baca, tetapi kita akan melihat konteksnya dulu. Konteksnya begini, bangsa Israel itu bangsa Yehuda atau Yahudi ya, itu pada zaman Nebukadnezar itu dibuang. Bangsa Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar. Kemudian orang-orang cerdik pandai itu dibuang ke tanah Babilonia. Itu terjadi kira-kira tahun 586 gitu sebelum Masehi. Lalu ketika Raja Kores, atau dalam bahasa Inggris biasanya Cyrus gitu ya, Cyrus gitu tulisannya, itu mengalahkan Babilonia sehingga Kores
dan kerajaannya, yaitu kerajaan Persia atau Iran sekarang ini, itu menjadi negara adidaya. Negara yang berkuasa di dunia. Wilayah kerajaan Kores itu dari benua dataran Asia Barat sampai ke Asia Timur. Itu ke arah timur ya, dan ke arah baratnya itu sampai Eropa, sampai Sungai Donau. Sungai Donau itu mengalir sampai Austria ya, dari Austria sana ya, dari pegunungan yang ada di Austria sana, sampai ke, kalau nggak salah, Laut Hitam kayaknya ya. Ya, pokoknya itu dari Eropa sampai Asia Timur. Itu kerajaannya demikian hebat. Dia memiliki satu edik, satu keputusan yang sangat hebat. Sehingga orang-orang Yahudi itu sangat berterima kasih kepada Raja Kores. Keputusannya adalah bahwa orang-orang Yehuda itu diperintahkan untuk pulang ke tanah air dan membangun bait suci, bait bagi Tuhannya orang Israel, yang dulu pernah dihancurkan oleh Nebukadnezar, yaitu bait suci Salomo. Dan mereka disuruh pulang di bawah pemerintahan atau di bawah kepemimpinan Zerubabel, yang kemudian sampai ke tanah air. Ada nama lain dari Zerubabel, gitu ya. Itu ada di kitab Esra dan Nehemia. Dan di Hagai ini disebut sebagai Zerubabel. Dan kemudian Zerubabel membuat sistem pemerintahan yang dibagi menjadi dua bagian atau dua kepemimpinan Israel, dua kepemimpinan Yehuda, atau saat itu disebut dengan Yudea. Itu sebenarnya sama. Yudea, Yehuda, Yahudi itu adalah menunjuk kepada satu kelompok yang sama. Yang kemudian kata Yahudi dipersempit menjadi itu agamanya, gitu ya. Tapi sebenarnya baik Yahudi, Yehuda, Yudea itu adalah menunjuk kepada hal yang sama. Tadi mereka dua kepemimpinan ya, yaitu yang pertama kepemimpinan politik dan yang kedua kepemimpinan keagamaan. Kepemimpinan politik, mereka mengangkat Zerubabel menjadi, di situ dikatakan bupati, tetapi ini sebenarnya adalah gubernur, atau lebih tepatnya gubernur jenderal, kira-kira begitu ya, gubernur jenderal. Kayak misalnya Hindia Belanda dulu itu diperintah oleh gubernur jenderal. Artinya gubernur jenderal itu masih tetap di bawah kekuasaan dari Ratu Belanda di sana. Nah, ini juga sama. Ini Zerubabel itu adalah gubernur jenderal Yehuda yang tentunya dia di bawah kepemimpinan dari Raja Persia. Mereka kalau kepemimpinan keagamaan itu Yosua saat itu yang menjadi imam besar. Nah, kedua pemimpin ini diperintahkan oleh Kores untuk membangun bait suci, bait bagi Tuhan mereka. Sudah diberi fasilitas membangun bait suci, bait untuk Tuhan mereka sendiri oleh raja asing yang menyembah bukan kepada Tuhan, melainkan menyembah kepada ilah yang lain yang disebut sebagai Ahura Mazda. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
bait suci yang masih fondasi, masih baru peletakan batu pertama, itu ya terus menerus seperti itu. Nggak maju-maju pembangunannya sampai kira-kira tahun kedua zaman Raja Darius, itu ada di ayat yang pertama. Artinya adalah sudah belasan tahun. Sudah belasan tahun. Bait suci itu hanya fondasi aja, nggak maju-maju. Dari situ, seperti khotbah saya pada minggu pertama lah, pada minggu pertama bulan ini, yaitu Tuhan itu kalau mengasihi kita, ya tentunya mengasihi kita, Dia mau untuk bring to light, dan Dia mau untuk korek kita. Dan Tuhan saat itu mengasihi bangsa Yehuda. Tuhan mau bring to light mereka. Tuhan mau korek mereka. Sehingga Tuhan berkata begini di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini umat Tuhan sendiri ngomong. Sudah belasan tahun. Keadaan bait suci itu ya seperti itu terus. Tapi mereka tetap berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka Tuhan mengkoreksi kata-kata ini. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tuhan mengkoreksi mereka. Tuhan menjelaskan kepada mereka. Mereka hidup dalam kegelapan. Perlu untuk diterangi. Dan kemudian Tuhan berkata kepada mereka bahwa kalian egois. Kalian egosentris. Kalian tidak God-sentris. Kalian egosentris. Kalian membangun rumah-rumah kalian. Rumah-rumah kalian itu dipapani dengan baik. Rumah-rumah kalian itu dibangun dengan indah. Yang pasti, kalian itu aku, dan aku. Sedangkan rumah Tuhan mereka abaikan. Belasan tahun rumah Tuhan hanya reruntuhan. Mereka memang sudah membangun, bukan membangun ya, tapi meletakkan batu pertama. Kalian rayakan dengan begitu megah. Seperti kalian itu ingin, "Tulo Tuhan, kami ingin membangun rumah bagimu." Tapi kenyataannya belasan tahun dari dulu sampai belasan tahun itu hanya fondasi aja. Fondasinya sendiri belum semuanya. Baru peletakan batu pertama dan terus maju sedikit, dah selesai. Berhenti. Dan pun ketika itu bangsa Israel tetap mengatakan belum waktunya. Sehingga Tuhan memberikan punishment. Ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu.
Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Punishment itu adalah meskipun memiliki harta yang banyak, tetapi tidak pernah menikmati berkat Tuhan itu. Itu yang punishment yang diberikan. Rasanya itu kurang terus. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sesuatu yang mengucap syukur. Nggak ada. Rasanya itu panas, gerah terus-menerus. Upah terus-menerus didapat. Tetapi pundi-pundi itu sebenarnya adalah pundi-pundi yang berlubang. Yang tidak pernah dia menikmati hasil dari usaha-usaha tersebut dengan penuh kepuasan, penuh berkat Tuhan itu dapat aku nikmati. Enggak pernah sampai ke situ. Sehingga nasihat Tuhan adalah, koreksi Tuhan adalah di ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi nasihat Tuhan adalah biarlah kita God-sentris. Ketika kita God-sentris dan bukan egosentris, maka berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita dapat nikmati dan kita mendapatkan kepuasan surgawi. Kepuasan yang dari Tuhan, bahwa inilah hidup berkat Tuhan, aku dapat nikmati. Berkat apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan ini? Yang pertama adalah bangsa Israel, bangsa Yehuda, itu adalah bangsa yang ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi mereka. Bangsa Yehuda telah egosentris. Mereka hidup hanya untuk aku, dan aku. Berkat-berkat yang asalnya sebenarnya dari Tuhan, itu hanya mereka nikmati sendiri. Maka datanglah teguran Tuhan yang kedua. Teguran Tuhan adalah membukakan semuanya. Tuh loh, seperti ini loh. Kamu jangan egosentris. Melainkan, yang ketiga adalah, kalau kamu egosentris, yang ketiga adalah punishment tadi itu. Yaitu, kamu tidak akan menikmati segala berkatmu itu dengan ucapan syukur dan dengan kedamaian dari Tuhan. Tetapi yang keempat, itu nasihat, baru nasihat, yaitu biarlah kalian God-sentris. Tuhan yang menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Saya sedikit kesaksian. Saya pernah tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan.
Apa yang terjadi ketika saya tidak memberikan persepuluhan? Kayaknya kurang gitu ya. Wah, ini semuanya itu. Saya tidak sisihkan persepuluhan itu. Melainkan saya hanya memberi sisa-sisa. Apa yang terjadi? Hidup ini seolah-olah kekurangan. Tetapi ketika saya memberikan persepuluhan kepada Tuhan, yang penting adalah sisih, bukan sisa. Dihitung, 1/10 disisihkan. Nah, diberikan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Nggak usah hitung jumlah. Langsung pokoknya 1/10 diberikan kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan tenang. Dan saya bersaksi di sini. Hitung-hitungan secara akal, matematik, kan dikurangi, malah semakin kurang. Enggak. Tapi yang aneh, berkat-berkat Tuhan justru mengalir di dalam kehidupan. Dan ketika sebelumnya enggak bisa menikmati, tetapi setelah bertobat, memberikan, menyisihkan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk Tuhan, untuk pelayanan bagi Tuhan, maka kehidupan di dalam kehidupan seperti ya bukan seolah-olah, tetapi ya memang seperti itu, yaitu tidak berkekurangan karena Tuhan selalu di tengah-tengah itu ada berkat. Dan tidak lupa harus langsung disisihkan 1/10 kepada Tuhan. Maka seperti Maliaki 3 ayat 16, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak egosentris, melainkan God-sentris. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pegangan kita dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teguran Engkau layangkan kepada umat Yehuda yang saat itu telah belasan tahun hanya memikirkan diri mereka, hanya memikirkan rumah mereka, hanya memikirkan perut mereka ya Tuhan. Dan mereka telah melupakan komitmen awal ketika mereka pulang dari Babilonia kembali ke tanah air, yaitu membangun bait Tuhan. Belasan tahun bait itu belum berdiri, hanya masih reruntuhan. Dan Engkau bukakan itu semua bagi umat Yehuda. Bahwa rumahku terus hanya terdiri dari reruntuhan aja. Terima kasih atas firman-Mu ini yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan, agar kami tidak egosentris, melainkan berkat-berkat itu, rumah-rumah yang Engkau berikan kepada kami, itu adalah berkat Tuhan. Dan kami harus mengucapkan syukur kepada Engkau melalui persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Biarlah persembahan ini, persembahan kami yang kami berikan, itu dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tak terlayani di gereja Tuhan yang dibina oleh gereja Tuhan, yaitu secara khusus Sinode GPEI ya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan surga. Biarlah God-sentris ini ada di dalam setiap diri kami, dan Engkau telah
menegur kami sebagaimana Engkau menegur umat Yehuda. Terima kasih ya Tuhan atas teguran-Mu ini, dan kami akan tetap God-sentris di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapan syukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi penebus. Berseru. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah melimpah Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan napas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah secara daring. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Oleh kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, mohon pimpinan penyertaan-Mu bagi kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kami juga sudah mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Agus Santoso, supaya kami terus berpusat hanya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan jadi pusat kehidupan kami, bukan pribadi kami yang dijadikan pusat kehidupan ya Bapa. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami mengkultuskan diri kami sendiri, tetapi kami melalaikan Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapa, kasihani kami dan ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang sudah diberitakan ini boleh menjadi kekuatan, pedoman, teguran, peringatan, berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati abdi-Mu di dalam pekerjaan pelayanannya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati mereka semuanya. Dalam situasi apapun, kami mohon Tuhan tetap menjadi benteng perisai bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami terlindungi dan terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi dampak yang berguna bagi setiap orang yang Tuhan izinkan kami temui. Jadikan kami sebagai musafir yang benar-benar memberikan pengaruh yang positif di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Tuhan
menuntun kami semuanya, mengarahkan kami semuanya, anggota gereja ini, untuk terus hidup berpegangan hanya kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan bukan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati seluruh pengurus gereja ini, baik pastor, guru Injil, penatua, diaken, aktivis gereja. Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya Bapa. Sehingga kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan di saat kami menjadi pelayan-Mu, di saat kami melakukan tugas penata layanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja lokal yang ada di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan, hibur kuatkan mereka supaya mereka terus bersandar, bergantung, berharap kepada Tuhan, dan terus melayani Tuhan dengan penuh integritas di dalam takut akan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu biarlah semua orang boleh datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan, mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka yang bergumul untuk keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, hubungan, relasi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir dan memberkati. Karena kami percaya Engkau ada dalam diri kami masing-masing pribadi untuk menolong kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang memiliki pekerjaan, ada masalah di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong, memberikan arahan bagi mereka, supaya mereka terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahwa segala berkat itu berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Oleh itu kami berdoa ya Tuhan, kuatkan mereka yang memiliki usaha pekerjaan saat ini di dalam kondisi pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka. Tuhan, kiranya Engkau hibur dan kuatkan mereka. Mereka yang mengalami kesepian di dalam kehidupan mereka oleh karena berbagai hal yang mereka alami. Tuhan, Engkau hibur dan sertai mereka. Tuntun mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh perawat yang ada di negeri ini, yang juga terus Tuhan berikan kesempatan untuk mereka boleh melayani setiap orang yang mengalami penderitaan oleh karena berbagai penyakit, termasuk virus corona. Tuhan kuatkan para perawat, para nakes ini ya Tuhan, supaya mereka tidak gentar di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah setiap orang yang juga mengalami sakit penyakit, terpapar oleh karena virus ini juga dikuatkan imannya, supaya tidak goyah dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Muria. Kami mohon anugerah-Mu bagi yayasan ini. Biarlah Tuhan berkati para pengurus, pembina di dalamnya, supaya apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Pelayanan yang telah dilakukan di dalam pelayanan pendidikan, sosial, kesehatan, dan berbagai hal yang dikerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya semua yang mereka kerjakan, mereka upayakan di dalam kehidupan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil dengan cara Tuhan sendiri. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menjadi benteng perisai, tempat perteduhan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pimpin tuntun pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, sampai ke tingkat yang terendah, RT, di pelosok-pelosok negeri ini. Supaya mereka boleh sehati sepikir untuk mensejahterakan masyarakat bangsa ini. Dan juga mereka boleh menyatakan keadilan di negeri ini. Oleh karena Tuhan ada di bangsa kami. Biarlah negeri ini terus maju berkembang. Ada dalam kesatuan. Di dalam kepelbagaian. Terus percaya bahwa Tuhan yang membangun bangsa ini. Tuhan yang membentuk negeri ini. Biarlah seluruh anak bangsa di dalam kepelbagaiannya terus hidup damai
satu dengan yang lainnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terutama kami anak-anak-Mu sebagai orang-orang percaya. Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan shalom di negeri ini. Melalui pekerjaan pelayanan, karunia talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Olehnya itu tolong kami ya Bapak, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, diri kami. Segala sesuatu berpusat hanya kepada kami masing-masing. Tetapi biarlah pusat kehidupan kami adalah Kristus Yesus sendiri, yang sanggup dan mampu untuk menolong kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam tugas pekerjaan penata layanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita hidup berpusat hanya kepada Tuhan. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa